Polri nyatakan dukungan kesetaraan gender. Dukung swasembada pangan 1 hektar lahan disiapkan. Akibat tersinggung, motor guru dibakar seorang pria. Sarang judi dan narkoba digerebek. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali pada malam hari ini kami kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda. Selain 4 informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi, di antaranya terkait dengan agenda Kementerian Kabinet Merah Putih. Luis. Sejumlah informasi lainnya juga telah kami siapkan, di antaranya adalah seputar peristiwa terkini dan juga seputar olahraga baik dalam negeri maupun mancanegara yang akan menemani pemirsa pada hari ini, tentunya di Menyapa Malam bersama saya Luis Ayu dan saya Tiara Dianti. Inilah Menyapa Malam untuk Anda. Menyapa Malam kami awali dengan informasi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri dalam mendukung kesetaraan gender dan isu perempuan. Hal ini disampaikan Kapolri dalam sambutan acara Tanwir pertama Aisyah di Jakarta pada Rabu tadi 15 Januari 2025. Dalam sambutannya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebut bahwa kesadaran akan kesetaraan gender telah lama dibangun di Indonesia seperti mengikuti jejak tokoh-tokoh Cut Nyadin, Raden Ajeng Kartini, dan Nyai Ahmad Dahlan. Listio mengatakan Polri akan terus memberikan ruang bagi polwan untuk berkarir dengan menerbitkan Perkap nomor 1 tahun 2022 tentang pengarusutamaan atau kesetaraan gender. Saat ini Listio menyebut terdapat 6 polwan yang juga telah berpangkat brigjen dan beberapa diantaranya pernah menjadi Kapolda. Lebih lanjut, Listio juga menyampaikan upaya Polri dalam membentuk Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Perdagangan Orang. Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus-kasus terkait perempuan dan juga anak-anak. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Haryumurti Yudhoyono menerima kunjungan kerja koordinasi dari Kemenko PMK, Kepala BNPB, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta Kementerian Kesehatan. Kunjungan ini AHY mengaku membahas sejumlah perencanaan infrastruktur kesehatan yang fokus pada upaya mitigasi bencana, penanganan stunting, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam pernyataannya usai melakukan rapat koordinasi, Menko Agus Haryumurti Yudhoyono menegaskan pentingnya infrastruktur yang tangguh dan resilient untuk menghadapi berbagai potensi bencana alam di Indonesia. Menurut AHY, langkah-langkah preventif dinilai harus diprioritaskan untuk meminimalkan dampak bencana terhadap korban manusia maupun kerugian material. Selain itu, AHY menyampaikan pembangunan infrastruktur juga akan dipusatkan pada peningkatan kualitas hidup, termasuk mencegah penyakit menular, meningkatkan akses terhadap air bersih dan udara sehat, serta mengurangi angka stunting yang masih menjadi tantangan nasional. Jadi tadi dipaparkan oleh Kepala BNPB berbagai potensi bencana alam secara nasional dan apa saja yang dibutuhkan untuk memitigasi, mengurangi jumlah korban baik manusia maupun material. Ini juga penting karena infrastruktur harus benar-benar bisa menjawab kebutuhan untuk penyelamatan manusia, baik jika terjadi bencana, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksinya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa melakukan langkah-langkah preventif. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang rentan terhadap berbagai bentuk bencana alam, dari gunung meletus, gempa bumi, banjir, tsunami, kekeringan, kebakaran, dan lain sebagainya. Itu semua membutuhkan langkah-langkah yang cepat dan infrastruktur juga harus semakin resilient terhadap potensi bencana alam tersebut. Yang kedua tadi isunya terkait dengan bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup, artinya membantu Kementerian Kesehatan agar sebisa mungkin kita mencegah stunting, mencegah penyakit yang menular dan penyakit yang berbahaya akibat lingkungan. Karena 24% tadi disampaikan kasus-kasus kesehatan secara nasional itu diakibatkan oleh faktor lingkungan, terutama air bersih dan udara. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Muti Anggiani, Simpo TV melaporkan.
Forum Pimpinan Kota Administrasi Jakarta Barat menyiapkan lahan seluas 1 hektar untuk dilakukan penanaman bibit tanaman jagung. Hal itu dilakukan sebagai bentuk dukungan perencanaan program Swasembada Pangan 2025 yang merupakan salah satu program strategis nasional pemerintah pusat. Meski diguyur hujan, tak menyurutkan semangat aparatur pemerintahan Forum Pimpinan Kota atau Forkopimko Jakarta Barat untuk meninjau langsung lokasi urban farming mini food estate yang berada di Komplek Damkar Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Peninjauan lahan seluas 1 hektar yang telah disiapkan Forkopimko Jakarta Barat ini guna mendukung program Swasembada Pangan Nasional sekaligus untuk melakukan persiapan terkait wacana pencanangan penanaman jagung secara serentak yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kementerian terkait esok hari. Disiapkannya lahan kosong seluas 1 hektar di wilayah Joglo, Kembangan, Jakarta Barat merupakan langkah awal di mana kedepannya direncanakan akan ada penambahan lahan lagi untuk merealisasikan sekaligus mempercepat pelaksanaan program strategis nasional ini. Di kesempatan tersebut, Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol Wedi menuturkan pengelolaan dan penyediaan lahan serta penanaman ini akan dilakukan secara berkesinambungan agar dapat mencapai keberlanjutan panen di mana hasilnya dapat dinikmati dan dapat menggerakkan perputaran ekonomi warga sekitar. Selain diperlukan sinergi dan kolaborasi antar pimpinan kota yang intens, Wedi juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat langsung untuk menyukseskan program tersebut. Siapan pencanangan atau launching penanaman serentak bibit jagung ini dalam programnya pemerintah pusat 1 juta hektar. Untuk di wilayah Kota Madya Jakarta Barat, kita memiliki lahan yang sebenarnya luas. Namun untuk tahap awal, kita menyiapkan sekitar 1 hektar. Diharapkan dengan adanya program ini, panen dapat dilakukan bergantian setiap bulan, sehingga masyarakat tak hanya mendapatkan hasil panen yang stabil, akan tetapi juga mendukung program swasembada pangan secara nasional. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Usai melangsungkan pertemuan bersama PBNU, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengungkapkan inti dari pertemuan ini adalah tentang kolaborasi bersama untuk meningkatkan literasi hidup terhadap HAM. Di sisi lain, Ketua PBNU Ahmad Suwaidi mengatakan melalui pertemuan tersebut pihaknya dapat memberikan paham yang akurat kepada masyarakat Indonesia, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama. Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai menyambangi markas PBNU yang berada di Jakarta Pusat guna membahas penguatan sektor HAM bagi masyarakat Indonesia. Menurut Pigai, pertemuan pada kesempatan ini juga menjadi silaturahmi dengan Ketua PBNU Ahmad Suwaidi. Adapun pada pertemuan ini, Pigai didampingi oleh Wakil Menteri HAM Mugianto Sipit. Pigai menyoroti bersama Ketua PBNU dapat mencari solusi yang ampuh untuk membangun peradaban HAM di Indonesia saat ini. Kami bertemu dengan Ketua Umum PBNU, tujuannya hanya satu, ya. 2, yang pertama silaturahmi, ya. Silaturahmi dengan beliau. Yang kedua, meminta masukan, nasihat. Saya kira itu aja. Masukan soal berbagai hal. Yang pertama tentang bagaimana membangun peradaban HAM di Indonesia dari perspektif beliau sebagai salah satu tokoh sekaligus tokoh intelektual. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ahmad Suwaidi juga merespon pertemuan ini menjadi kesempatan yang bagus untuk melakukan kerjasama peningkatan literasi terhadap masyarakat seberapa pentingnya HAM di Indonesia saat ini. Yang penting adalah PBNU menyediakan diri untuk melakukan kerjasama, terutama penyadaran terhadap masyarakat, lebih khusus lagi terhadap warga NU. Jadi ada berbagai masalah di masyarakat dan lain-lain, ini mungkin bisa kerjasama menangani itu. Lebih luas, kerjasama Kementerian HAM dan PBNU ini pun dapat menguatkan literasi HAM bagi masyarakat di lingkungan NU di Indonesia. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim,
Simpo TV melaporkan. Pemerintah terus melakukan penyelidikan dan investigasi terkait pembangunan pagar di wilayah Laut Tangerang sepanjang 30 km. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan penanganan kasus ini melibatkan investigasi secara menyeluruh dari kementerian terkait maupun pemerintah daerah. Dalam pernyataannya, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan bahwa penyelidikan tengah berlangsung untuk memastikan status pagar di wilayah Laut Tangerang. AHY mengatakan pihaknya akan tetap memantau dan berkoordinasi untuk menjaga kejelasan status dan aspek legalitas pagar tersebut. AHY menjelaskan proses investigasi akan melibatkan pemerintah daerah setempat untuk menjamin semua pihak terlibat dalam menegakkan hukum secara transparan. Lebih lanjut, AHY menuturkan pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan kasus tersebut dengan transparan dan sesuai dengan prinsip hukum serta menjaga kehidupan masyarakat di sekitar wilayah. Terus melakukan langkah-langkah investigasi dan perlu diketahui bahwa terkait dengan tata ruang di wilayah laut itu dalam otoritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan itu di luar dari koordinasi Kemenko Infrastruktur. Namun demikian ya kita cermati bersama, kita ikuti karena saya tidak ingin gegabah untuk menyampaikan karena sedang diinvestigasi secara bersama-sama termasuk juga oleh pemerintah daerah setempat sehingga jelas statusnya apa, karena ya memang kita ingin meyakinkan dalam setiap aspek kehidupan ya semua harus taat pada hukum, tidak boleh ada kegiatan apapun yang di luar dari aturan dan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Menyapa Malam Simpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama
mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rufani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih masih tetap bersama kami di Menyapa Malam. Pemirsa, Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin menerima Duta Besar LBB RI untuk Afrika Selatan, Saud Purwanto Krisnawan, pada Senin kemarin. Pertemuan tersebut membahas optimalisasi kerjasama pertahanan dengan Afrika Selatan. Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin menerima Duta Besar LBBP RI untuk Afrika Selatan, Saud Purwanto Krisnawan, di kantor Kementerian Pertahanan pada Senin 13 Januari 2025. Pertemuan tersebut membahas optimalisasi kerjasama pertahanan dengan Afrika Selatan, khususnya dalam pengembangan alutsista strategis bagi kepentingan Indonesia. Melalui caption di akun sosial media Instagram @syafri.syamsudin, dijelaskan bahwa potensi kolaborasi dengan perusahaan di Afrika Selatan bersama dengan PT Pindad diharapkan dapat terwujud dalam kurun waktu mendatang. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memuji tampilan gedung rumah susun dosen Politeknik Pekerjaan Umum Semarang, Jawa Tengah. Hal ini disampaikan AHY ketika meresmikan rusun tersebut bersama dengan Menteri PU Dodi Hanggodo dan juga Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti. Menurut dia, gedungnya tidak hanya megah, tetapi juga mengusung konsep Smart and Green Building atau bangunan pintar dan hijau. Tidak hanya hunian, sejumlah fasilitas juga disediakan di kompleks rusun dosen Politeknik PU. Contohnya playground, jogging track, minimarket, dan lahan parkir. Rusun ini memiliki 9 lantai dan memuat 95 unit kamar dengan tipe 100 meter persegi, 72 meter persegi, 60 meter persegi, 48 meter persegi, dan 36 meter persegi, termasuk kamar khusus difabel. Selain bangunan rusun, lingkup pekerjaan pembangunannya juga meliputi groundwater tank, sewerage treatment plant, rumah genset, laboratorium sanitasi, gardu PLN, lansekap, serta workshop persampahan dan sanitasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Arifah Fauzi, ikut memeriahkan peringatan Hari Desa Nasional di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dalam peringatan ini, Arifah berharap desa dapat melibatkan peran perempuan dan anak untuk kemajuan bangsa dan negara. Dalam semarak peringatan Hari Desa Nasional, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Arifah Fauzi, menghadiri Festival Bangun Desa di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Menurutnya, peran desa khususnya yang melibatkan perempuan dan anak sangat penting bagi kemajuan negara. Hari Desa Nasional menjadi momentum penting untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan, agar menjadikan desa sebagai subjek pembangunan, pusat pertumbuhan, kebudayaan daerah, sekaligus titik sentral pembangunan nasional. Melalui kegiatan ini, Arifah mengajak para masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembangunan desa untuk kemajuan Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo menyampaikan arahan penting dari Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan gerakan pramuka sebagai bagian integral pembentukan karakter generasi muda. Hal ini disampaikan Menpora saat memberikan arahan dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas tahun 2025 Gerakan Pramuka. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo menyampaikan arahan Presiden Prabowo bahwa gerakan pramuka harus dikuatkan karena langsung menyentuh pembentukan karakter generasi muda. Menpora Dito berharap Kemenpora dan gerakan kepramukaan bisa lebih intens melakukan kerjasama. Dalam arahannya, Menpora mengusung tema optimalisasi program kepramukaan dalam peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda atau IPP. Ia menilai pramuka bisa menjadi hubungan pemberdayaan generasi muda sesuai astacita Presiden Prabowo. Dalam rapat terbatas bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyampaikan bahwa salah satu unsur yang harus dikuatkan adalah gerakan pramuka. Saya berharap bersama Kemenpora, bersama Kuarnas bisa makin intens bagaimana penguatan lembaga pramuka ini bisa kita lakukan. Karena kami berharap gerakan pramuka ini bisa menjadi hak pemberdayaan generasi muda dan juga berbagai komunitas anak muda di akar rumput. Dan ini juga sesuai dengan mewujudkan asas cita yang sudah disampaikan Bapak Prabowo bersama Mas
Gibran. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, berdiskusi bersama Injourney Airport atau PT Angkasa Pura Indonesia terkait optimalisasi launch pekerja migran. Dari diskusi ini, Christina berharap para pekerja migran dapat menunggu keberangkatan ataupun penjemputan dengan nyaman dan aman. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani memimpin rapat koordinasi Kementerian P2MI dengan Injourney Airport atau PT Angkasa Pura Indonesia untuk membahas optimalisasi long wage pekerja migran yang saat ini ada di 6 airport serta helpdesk di 22 titik bandara. Dalam rapat tersebut, kedua belah pihak sepakat optimalisasi layanan dan diseminasi informasi bagi pekerja migran di bandara-bandara yang ramai sebagai titik embarkasi atau debarkasi yang menjadi hal penting. Nantinya pekerja migran yang tengah menunggu keberangkatan ke luar negeri atau penjemputan saat kembali ke tanah air bisa menggunakan long wage PMI sebagai tempat menunggu yang nyaman untuk mengakses wifi, mendapatkan layanan informasi, perlindungan, dan berbagai asistensi lainnya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebentar lagi umat Buddha dan Konghucu akan merayakan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili pada 2 pekan mendatang. Persiapan mulai dilakukan oleh warga serta kelenteng sebagian tempat peribadatan perayaan Imlek nantinya. Berikut informasinya. Sekitar 2 minggu lagi, umat Konghucu dan juga umat Buddha akan merayakan Tahun Baru China yang akan jatuh pada tanggal 29 Januari 2024. Bagi kamu dan juga bagi pemirsa yang hendak untuk merayakan ataupun hendak berwisata, dapat mengunjungi salah satu vihara tertua yang ada di Kota Jakarta bernama Vihara Dharma Bakti yang berada di petak 9, kawasan Glodok, Jakarta Barat. Berdiri dengan luas 3.000 meter, Vihara Dharma Bakti berada di kawasan Petak 9, kawasan Glodok, Jakarta Barat. Vihara ini cocok bagi Anda yang hendak merayakan Tahun Baru Imlek pada tahun ini di 29 Januari nanti, serta dapat menjadi destinasi foto bagi pelancong luar kota, bahkan mancanegara. Ya, jadi vihara ini merupakan salah satu vihara tertua yang ada di Kota Jakarta, di mana dibangun pada tahun 1650 oleh Letnan Tionghoa yang bernama Quan Pun. Namun pada tahun 1650 itu merupakan tahun di mana peradaban China itu mulai masuk ke kawasan Indonesia. Dan juga pada tahun 1740, vihara Dharma Bakti ini juga pun sempat terbakar dan juga mengalami serangkaian tragedi-tragedi mengenaskan pada tahun 1700-an. Namun juga jika kita melihat dengan sejarah pada tahun 2015 silam, juga vihara ini sempat terbakar akibat adanya kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pengunjung dengan menyalakan lilin yang menjadikan menghanguskan vihara Dharma Bakti ini. Namun pasca kebakaran terjadi pada tahun 2015 silam, kebakaran vihara ini maksud kami itu pun sempat memulai renovasi ataupun revitalisasi untuk dapat dimasuki ataupun dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan lokal. Dan juga tidak hanya wisatawan lokal, wisatawan mancanegara juga selalu ataupun ramai untuk mengunjungi dari vihara yang ada di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Max Ajsul Hakim, tim liputan Sinpo TV. Pemirsa, pemerintah memulangkan 197 pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari Arab Saudi. Ratusan pekerja migran tersebut disambut oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding. Dari ratusan PMI mayoritas perempuan, mereka dipulangkan ke tanah air melalui penerbangan Jeddah Jakarta dan tiba di Indonesia pada Selasa dini hari. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI menjemput sebanyak 197 pekerja migran Indonesia non-prosedural setelah dideportasi oleh pihak pemerintah Arab Saudi karena melanggar dokumen keimigrasian. Menteri P2MI Abdul Qadir Karding mengatakan penjemputan yang dilakukan pemerintah ini merupakan bentuk komitmen dari kehadiran negara kepada seluruh warganya. Hari ini, tepatnya 1:30 lebih, kita di Bandara Internasional Suta untuk menerima saudara-saudara kita yang mengalami deportasi dari Arab Saudi, dan malam ini kita akan menerima
197 orang akan kita urus semuanya sampai mereka sampai ke rumah. Jadi itu bentuk penanganan kita, pelayanan kita bersama Kementerian Luar Negeri. Ini ada Pak Yuda. Pak Yuda ini salah satu direktur di Kementerian Luar Negeri yang menangani tentang pekerja migran Indonesia. Kasus pendeportasian atau pemulangan secara paksa terhadap pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi hingga kini telah mencapai kurang lebih 500 orang. Langkah tegas ini dilakukan Arab Saudi akibat banyaknya warga negara Indonesia yang melanggar dokumen keimigrasian untuk bekerja. Saya berangkat ke Saudi tahun 2022. Saya kerja di Syarikah, tapi Syarikahnya nggak amanah. Dia janjiin gaji 1.500, tapi nyampe sana digaji 1.000. Sesuai pekerjaan juga enggak. Kebanyakan kita nggak dikasih makan, makanya kabur. Terus sekarang kita pulang lewat. Setelah kembalinya ke tanah air, para pekerja migran non-prosedural ini nantinya akan langsung dipulangkan ke daerah asal masing-masing setelah melalui proses pendataan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengajak masyarakat terutama anak-anak untuk lebih cerdas dan rasional dalam menyikapi fenomena maraknya pencarian koin jagat di sejumlah daerah. Menurutnya permainan tersebut digunakan sejumlah pihak untuk memberikan informasi yang tidak jelas kebenarannya. Fenomena yang belakangan viral ini melibatkan masyarakat yang menggali tanah dengan keyakinan bahwa terdapat koin tersembunyi di bawahnya, meski beberapa kejadian berujung pada kerusakan fasilitas umum. Arifah menjelaskan bahwa fenomena ini merupakan bentuk permainan dari pihak-pihak yang tidak diketahui identitasnya, yang sengaja menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya. Koin jagat yang orang mencari koin di daerah tertentu gitu ya. Ini sebetulnya permainan dari pihak-pihak yang kita juga nggak tahu sebetulnya siapa. Dan mungkin masyarakat kita terlalu gampang percaya gitu ya. Dan ini sebetulnya harus ada penyadaran, pemahaman, tidak mudah tergoda dengan informasi-informasi yang sebetulnya kita belum tahu kebenarannya. Khususnya untuk anak-anak gimana? Itu banyak juga nih anak-anak yang ikut main. Pertama merusak fasilitas umum juga gitu. Iya, saya juga melihat itu mereka harus membongkar tanah, kata informasinya uang itu, koin itu ada di dalam tanah gitu. Ya ini baru terjadi dan kita akan mencari ini penyebabnya apa sih, sumbernya dari mana, kok bisa tiba-tiba jadi masif begitu dan seolah-olah tidak bisa dianalisa kenapa sih harus mencari koin yang nggak jelas ada di mana gitu. Jadi ini perlu ada penyadaran dan menyadarkan masyarakat untuk kalau melakukan sesuatu yang rasional gitu. Jadi jangan terbawa oleh isu-isu yang kita tidak tahu kebenarannya. Lebih lanjut, fenomena ini menurut Arifah banyak melibatkan anak-anak dan menimbulkan kepanikan dan kerusakan akibat aktivitas menggali tanah secara sembarangan. Arifah menegaskan perlunya penelusuran informasi dari kehadiran aplikasi koin jagat yang tidak jelas asal-usulnya dan pentingnya edukasi terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyoroti permainan berburu koin jagat yang ternyata menyebabkan beberapa fasilitas umum rusak. Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengevaluasi aplikasi permainan koin jagat tersebut. Saat ini fenomena berburu permainan koin jagat tengah ramai menjadi sorotan. Pasalnya permainan ini menyebabkan beberapa fasilitas umum rusak. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi sudah mengerah jajaran Satpol PP untuk berjaga di sekitaran tempat umum maupun fasilitas yang sering jadikan tempat perburuan koin jagat tersebut. Teguh menyebut pihak Pemprov DKI Jakarta sendiri akan melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi soal aplikasi tersebut, guna dilakukan evaluasi hingga men-take down juga permainan itu karena dinilai telah banyak menimbulkan kerusakan pada fasilitas publik. Soal koin jagat. Terkait dengan game koin jagat, tadi kami sudah berikan mention kepada jajaran perangkat daerah provinsi DKI Jakarta, dalam ini khususnya kepada Satpol PP dan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk menjaga fasos dan fasum. Kami sangat berharap dan mengimbau seluruh warga masyarakat yang memainkan game koin jagat hendaknya betul-betul juga bisa memelihara, menjaga fasos dan fasum
tersebut karena ini dibangunkan untuk kepentingan publik, jangan sampai malah rusak. Dan kami pastinya akan memberikan perhatian agar Satpol PP siap siaga melibatkan penjagaan agar tidak ada fasal-fasal yang rusak. Kita ketahui kemarin sudah ada yang di PBK, kemudian di Taman Suropati, dan juga wilayah area yang potensial untuk main penjaga juga sudah kami jaga, baik itu lewat katakanlah pengumuman, ada perda yang mengatur juga, kemudian juga mungkin nanti kita kasih batas lewat pita-pita dan berapa ini. Koin Jagat merupakan permainan lewat aplikasi Jagat di mana penggunanya diminta untuk mencari koin di sejumlah lokasi yang ditampilkan pada peta di aplikasi Jagat. Dan koin tersebut dapat ditukarkan dengan uang. Pemprov DKI Jakarta juga mengimbau kepada masyarakat untuk dapat bijak apabila memainkan permainan tersebut tanpa harus merusak fasilitas umum. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menginformasikan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetap di Menyapa Malam. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Malam. Informasi kami lanjutkan. Ratusan rumah di Kota Binjai, Sumatera Utara terendam banjir akibat derasnya hujan serta luapan Sungai Bangkatan, Sungai Binjai, dan Sungai Mencirim sejak Senin lalu. Ketinggian air mencapai 50 cm. Pelaksana BPBD menyampaikan tanggul Sungai Bangkatan perlu diperbaiki untuk mengatasi ancaman potensi banjir berulang.
Sejumlah kawasan pemukiman di Kota Binjai, Sumatera Utara kembali dilanda banjir akibat meluapnya Sungai Bangkatan dan Mencirim disertai hujan deras dari malam hingga pagi hari sejak Senin lalu. Kondisi ini menyebabkan ratusan rumah termasuk jalan lintas pemukiman, lahan pertanian dan kolam budidaya ikan milik warga yang berada di sepanjang kawasan bantaran Sungai Bangkatan terendam air dengan ketinggian hingga mencapai 50 cm. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Binjai, hujan yang terjadi dari Senin malam dini hari hingga pagi mengakibatkan 169 kepala keluarga dari satu kelurahan di Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan, terdampak banjir dari Sungai Bangkatan. Adapun wilayah terdampak banjir dengan total korban 169 KK atau 807 jiwa, yakni lingkungan 355 KK dengan 275 jiwa, lingkungan 587 KK dengan 435 jiwa, dan lingkungan 627 KK dengan 97 jiwa. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Binjai Rudi Iskandar Baros mengatakan pihaknya masih terus melakukan pendataan jumlah korban terdampak banjir dan nilai kerugian akibat bencana alam ini, serta membantu proses evakuasi warga dan penyaluran bantuan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Petugas pemadam berhasil mengevakuasi ular sanca sepanjang 5 meter yang berada di Cakung Drainase, Jakarta Utara. Menurut informasi, sang pelapor melihat adanya seekor ular yang berada di bawah kandang ayam milik warga setempat. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @humasjackfire, petugas pemadam mengevakuasi ular sanca sepanjang sekitar 5 meter yang berada di Cakung Drainase RT 03 RW 02, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada Selasa 14 Januari 2025. Menurut informasi, pada awalnya sang pelapor melihat adanya seekor ular yang berada di bawah kandang ayam milik warga setempat. Melihat hal itu, pelapor segera menghubungi petugas pemadam melalui sambungan telepon. Proses evakuasi dilakukan petugas penyelamat pada pukul 7.31 waktu Indonesia Barat hingga pukul 7.52 waktu Indonesia Barat. Ular berhasil dievakuasi dengan aman terkendali dan selanjutnya ular akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Diduga kehilangan kendali hingga tali terputus, kapal tongkang menabrak rumah makan di sepanjang Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun ditaksir rumah makan menelan kerugian hingga mencapai ratusan juta rupiah. Dalam video terlihat sebuah kapal tongkang pengangkut batu bara di Samarinda, Kalimantan Timur menabrak rumah makan yang berada di tepi Sungai Mahakam. Adapun insiden tongkang menabrak rumah makan ini diduga karena hilang kendali dan tali kapal putus karena hujan deras yang disertai angin kencang. Kejadian terjadi di rumah makan yang terletak di Jalan Hak Jahra nomor 107, Kelurahan Sungai Kledang, Kecamatan Samarinda Seberang, ditabrak kapal tongkang pada Selasa sekitar pukul 13.27 waktu Indonesia Tengah. Menurut keterangan saksi mata yang merupakan karyawan rumah makan itu, saat kejadian rumah makan sedang beroperasi dengan beberapa pengunjung di dalamnya. Seluruh karyawan dan pengunjung langsung berusaha menyelamatkan diri ketika tongkang menghantam bangunan itu. Akibat insiden ini, ditaksir rumah makan tersebut menelan kerugian hingga mencapai ratusan juta rupiah. Seusai menabrak rumah makan, tongkang langsung ditarik dan dilarikan ke tempat yang lebih aman. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan polisi masih mendalami penyebab kejadian tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, satu unit mobil mengalami kecelakaan tunggal di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat mobil dalam posisi terbalik. Untuk saat ini penyebab pasti kecelakaan ini belum diketahui, namun material sisa kecelakaan sudah dibersihkan oleh beberapa warga dan mobil yang terbalik sudah berhasil dievakuasi. Sebuah kecelakaan tunggal melibatkan satu unit mobil terjadi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada 15 Januari 2025. Kejadian ini terekam dalam video amatir yang kemudian viral di media sosial. Rekaman menunjukkan detik-detik kecelakaan di Jalan Pramuka Raya, Cempaka Putih dan menarik perhatian publik. Informasi lebih lanjut mengenai insiden ini masih terbatas, namun video yang beredar menunjukkan situasi setelah kecelakaan, di mana mobil tampak mengalami kerusakan signifikan. Kecelakaan ini menambah catatan insiden serupa yang sering terjadi di kawasan tersebut, dan pihak berwenang diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penyebab dan dampak dari kecelakaan ini. Dari Jakarta, Alwendi, tim Sinpo TV melaporkan. Kebakaran melanda sebuah kios dan beberapa rumah di Jalan Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat. Api sempat membesar sebelum akhirnya berhasil dipadamkan.
Sebanyak 26 unit pemadam kebakaran dengan 40 personel diterjunkan ke lokasi. Dan saat ini kebakaran berhasil dikendalikan oleh petugas yang masih berjaga untuk pencegahan perambatan. Kebakaran terjadi di Jalan Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat, Rabu pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Api melalap sejumlah kios dan beberapa rumah penduduk di kawasan tersebut. Sebanyak 26 unit mobil pemadam kebakaran dengan kekuatan 40 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas bekerja keras untuk mengendalikan api agar tidak merambat ke bangunan lain. Hingga kini api telah berhasil dikendalikan, belum ada informasi terkait penyebab kebakaran dan total kerugian. Petugas masih berjaga untuk memastikan keamanan di lokasi kejadian. Dari Jakarta, Rido, Tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang warga negara Prancis menjadi korban pencurian dan pemerasan di kamar kosnya di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Dua pelaku yang merupakan teman korban berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian usai wajahnya terlihat dari rekaman CCTV. Inilah rekaman detik-detik aksi pencurian laptop dan gawai milik warga negara asing asal Prancis yang diduga dicuri dua orang pelaku di rumah kos tempat tinggalnya di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Dari video tersebut terlihat dua remaja wanita yang tak lain merupakan rekan korban, berinisial IT dan BI, ini tampak turun dari tangga lantai 2 rumah kos korban dengan membawa sebuah laptop yang disembunyikan di dalam jaket salah satu pelaku. Setelah mendapatkan barang berharga milik korban, kedua wanita tersebut masuk ke dalam mobil dan langsung pergi dari lokasi kejadian. Mengetahui barang berharganya dicuri, korban bernama Nicholas kemudian melaporkan kasus tersebut ke kantor kepolisian sektor Tambora dengan menyertakan barang bukti berupa rekaman CCTV. Sampai akhirnya para pelaku berhasil ditangkap petugas unit reskrim Polsek Tambora di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dari keterangannya, korban menjelaskan bahwa dirinya telah mengenal dan berteman dengan pelaku sejak 2 tahun lalu. Namun saat peristiwa itu, korban tak menyadari niat jahat teman wanitanya tersebut, di mana para pelaku melancarkan aksinya dengan modus ingin bermain ke tempat tinggalnya. Sementara itu, kesempatan yang sama Kapolsek Tambora Kompol Doni Agung Harfida mengatakan, selain mencuri laptop dan telepon genggam, kedua pelaku juga melakukan pemerasan kepada korban dengan meminta uang sebesar 7 juta rupiah jika ingin laptop dan telepon genggamnya dikembalikan. Di sini kembali laptopku, kembali HP, dan kembali duit yang mereka mencuri. Terima kasih banyak. Bahwa terkait dengan WNA asal Prancis tersebut, jadi korban ini datang ke Polsek melaporkan bahwa telah kehilangan satu buah laptop dan satu buah handphone yang diduga oleh korban itu diambil oleh seseorang. Akhirnya setelah dibuatkan laporan di polisi di Polsek, kemudian Reskrim beserta jajarannya melakukan penyelidikan hingga berhasil menemukan pelaku yang melakukan pencurian tersebut dan melakukan pemerasan terhadap korban. Jadi korban ini kenal dengan pelaku dan ternyata si pelaku ini melakukan pemerasan terhadap korban. Selanjutnya dengan pertimbangan kemanusiaan, di mana korban merasa telah berteman lama dengan pelaku. Korban kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan kasus tindak pidana pencurian disertai pemerasan tersebut ke jalur hukum, dengan memilih untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dan mencabut laporannya di Mapolsek Tambora. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah sepeda motor milik seorang guru SMA di Desa Pajenangger, Kecamatan Arjasa, Jawa Timur, dibakar oleh seorang pemuda karena merasa tersinggung dirinya disebut pemabuk. Akibat perbuatannya, pelaksana tugas Kasih Humas Polres Sumeneb menyatakan bahwa pelaku pembakaran telah berhasil diamankan. Video berdurasi 15 detik tersebut menampilkan sebuah sepeda motor yang terbakar di tengah jalan. Warga sekitar tampak tidak melakukan upaya untuk memadamkan api yang menghanguskan motor tersebut. Diketahui motor tersebut milik seorang guru SMA. Lokasi itu terjadi di Desa Pajenangger, Kecamatan Arjasa, Pulau Kengean, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Menurut keterangan korban, pelaku adalah seorang pemuda dari desa setempat. Diduga pelaku melakukan aksi tersebut karena merasa tersinggung setelah dirinya disebut memiliki kebiasaan anak muda yang gemar mabuk-mabukan. Berawal pelaku tersinggung dengan pernyataan korban saat menjadi pembina upacara di sekolah. Korban mengaku tidak tahu dari mana pelaku mendengar pernyataan menyinggung pelaku. Sebab korban tidak menyinggung siapapun dan tidak menyebut nama siapapun. Sempat terjadi perselisihan antara pelaku dan guru tersebut. Korban mendapat ancaman dari pelaku yang menggunakan senjata tajam. Beruntung, korban tidak mengalami luka. Melihat pelaku yang semakin emosional, korban memilih menjauh dari motornya hingga sekitar 15 meter. Dan diduga pelaku melakukan aksinya pada motor guru tersebut. PLT Kasih Humas Polres Sumeneb AKP Widiarti membenarkan peristiwa motor terbakar tersebut. Widiarti mengatakan bahwa pelaku pembakaran sudah diamankan. Korban berharap polisi dapat menangani pelaku akibat perbuatannya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pondok yang dijadikan sarang perjudian dan peredaran narkoba di Kecamatan Sei Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dibakar tim gabungan Polres Binjai dan Kodim 0203 Langkat Selasa sore. Sejumlah pondok yang digunakan untuk perjudian itu sebelumnya seringkali dilakukan penggerebekan oleh aparat. Dalam penggerebekan tersebut, petugas hanya mengamankan 2 pria yang sedang berada di lokasi pondok tersebut. Diduga rencana penggerebekan tersebut bocor hingga para pemakai narkoba dan pemain judi berhasil kabur sebelum petugas tiba di lokasi. Selain menyita barang bukti narkoba jenis sabu, ganja, dan mesin judi, dari lokasi tersebut petugas juga mengamankan 15 unit sepeda motor, mobil, dan betor milik warga. Pondok-pondok yang diduga dijadikan lokasi perjudian dan peredaran narkoba yang berada di areal perkebunan sawit ini kemudian dihancurkan dan dibakar oleh petugas. Kapolres Binjai AKBP Bambang Utomo pada Selasa sore kemarin mengatakan lokasi perjudian dan peredaran narkoba ini sudah sering digerebek petugas, namun pondok-pondok ini kembali muncul. Dari lokasi juga kita mengamankan barang bukti berupa bong, sabu, kemudian ada korek, kemudian ada beberapa kendaraan roda 2 dan roda 4, serta beberapa paket ganja. Dan juga ini salah satu bentuk komitmen kita terhadap memberantas judi. Jadi dari tempat lokasi kita mengamankan ada judi tembak ikan, boxnya itu atau alatnya, dan judi jackpot. Dan semua sudah kita amankan. Ada berapa titik tadi yang melakukan penggerbekan? Satu lokasi kah atau berapa lokasi? Di satu lokasi yang berada atau letaknya di lokasi yang kemarin sudah kita gerebek, kita musnahkan kemarin. Berarti sebelumnya sempat dirajia ya, Komandan ya? Sebelumnya sudah sempat dirajia, tapi ada pelebaran. Dia melebar ke lokasi yang lebih dalam lagi, dan di situ sudah ada berdiri beberapa bilik atau tenda-tenda darurat yang memang digunakan untuk penggunaan narkoba, dan sudah kita bereskan semuanya, kita bakar. 2 petani yang diamankan berikut barang bukti kini jadi boyong ke Mapolres Binjai untuk proses lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, demikian menyapa Malam Sport Simpo TV edisi kali ini. Saya Luis Ayu berserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.